Bahannya kelihatan agak licin. Orang-orang yang pakai sepatu hak tinggi bisa jatuh nanti. Ganti saja. Dia memberi peringatan itu lalu pergi. Cepatlah. Dia merasa sangat jengkel. Baik, Nona. Lydia memperhatikan para pelayan mengganti karpet itu dengan cepat. Di mata orang lain, ini semua sangat aneh dan kacau. Bahkan pelayan yang paling patuh pun terlihat kebingungan tadi. Dia memijat kepalanya dengan letih. Orang mau pikir apapun terserahlah. Ini lebih baik daripada kehilangan Agreta dan harus memperbaiki kastel. Dia menatap ke kejauhan. Tak peduli apa pendapat kalian tentang tindakanku ini, yang terpenting adalah mencegah kematian Agreta. Satu hal itu saja. Lydia mengepalkan tinjunya dengan tekad kuat, dan aku harus cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia berjalan perlahan menyusuri koridor. Aku baru terpikirkan hal itu tepat sebelum menghancurkan batunya. Pasti ada yang tidak beres dengan Agreta. Jika benar dunia ini memang ingin membunuh sang ksatria wanita itu, Caesar keluar dari kamarnya, menatapnya dengan ekspresi bingung. Lydia bertanya, kamu sudah siap? Entah dunianya yang bermasalah atau ksatria wanita itu yang bermasalah. Dia menggandeng lengannya sambil terus berbicara. Pikirannya masih berputar cepat, atau mungkin keduanya. Tapi mencari tahu masalah dunia ini sendirian itu sulit sekali. Sang tokoh utama wanita itu akan berada dalam pengawasan ketat. Lydia menghela napas, aku harus mengawasi Agreta selama pesta berlangsung. Bessie meliriknya dan bertanya, apakah Anda merasa khawatir? Lydia segera menoleh dan menjawab, tentu saja. Dia sedikit memalingkan wajah untuk menyembunyikan senyum paksanya. Tidak, aku tidak punya alasan untuk merasa khawatir. Mereka berdua segera sampai di depan pintu aula pesta. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sebagai anggota keluarga, aku hanya menghadiri pesta yang diadakan Caesar bersamanya. Tapi ini semua demi Agreta. Sebuah ide muncul di benak Lydia. Dia bertepuk tangan dengan riang dan berkata pada Caesar, lagi pula, aku sangat gugup. Hari kedewasaanmu ini acara yang besar, kan? Caesar hanya menatapnya dalam diam. Jantung Lydia mulai berdegup kencang. Kenapa dia tidak menjawab? Pintunya perlahan terbuka dan sebuah suara dari dalam mengumumkan. Semuanya telah tiba. Silakan masuk. Dengan percaya diri, dia menggandeng lengan Caesar dan melangkah masuk. Kali ini, aku pasti berhasil. Mereka berdua berhenti di tengah bisik-bisik para tamu. Suara yang sama terdengar lagi, menarik perhatian semua orang. Selamat datang, Yang Mulia, Nona Lydia. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Kalian berdua tampak seindah lukisan. Beberapa wanita bangsawan berbicara dengan malu-malu dengan suara rendah. Yang Mulia, selamat ulang tahun yang ke-18. Lydia berseri-seri sambil menutupi wajahnya. Haha, iya, dia menghela napas dalam hati. Sama persis seperti waktu itu, hari ini tidak boleh ada kecelakaan. Matanya dengan cepat memindai seluruh ruangan. Dia melihat Agreta berdiri di sudut, sedang mengobrol dengan riang. Tidak ada yang berubah sejak Agreta kembali hari itu. Sikap dingin Caesar terhadap ksatria wanita itu terasa sangat jauh. Tapi Lydia sedikit terkejut. Apakah dia menuju ke arah sini? Apa dia akan datang menyapa Caesar? Apakah itu penting sekarang di saat ksatria wanita itu akan segera mati? Tetap hidup adalah hal yang paling utama. Dia menatap ke arah lampu gantung dan berdoa dalam hati. Lydia menyipitkan matanya saat melihat seorang pelayan mendekati Agreta. Mereka berdua saling membungkuk dengan sopan. Agreta segera berbalik dan pergi. Lydia merasa ngeri. Mau pergi kemana, Agreta? Dia terpaku. Kalau dipikir-pikir, Agreta memang meninggalkan pesta untuk menghabiskan waktu di taman. Lydia mengingat detail alur ceritanya. Sebelum pesta kebun, Caesar seharusnya menanyakan namanya. Ada bagian di mana dia seharusnya menyapa orang-orang, tapi sepertinya bagian itu dilewati. Dia melihat dengan tak berdaya saat Agreta berlari keluar pintu. Taman? Apa ada yang salah dengan tamannya? Itu kan cuma taman, jadi mungkin cuma ada pohon-pohon kecil atau? Mata Lydia membelalak, membayangkan tajuk utama berita besok. Berita darurat, seorang wanita tersandung batu dan mati konyol. Oh, ternyata batu pun bisa sangat berbahaya ya. Dia melirik ke arah Syed, yang masih asyik mengobrol dengan para tamu. Harusnya si Syed yang mengikutinya, tapi aku nggak tahu apa dia bakal melakukannya. Dengan pikiran itu, dia mengangkat roknya dan menyelinap pergi diam-diam. Aku nggak punya pilihan lain selain mengikutinya sendiri. Di luar, malam sudah larut.
Lydia mendorong pelan sebuah pintu kecil sambil memanggil Agreta. Dia memiringkan kepalanya, melihat ke sekeliling dengan ekspresi bingung. Agreta sedang duduk tenang di tengah semilir angin, tatapannya terpaku pada cahaya bulan. Lydia bersorak dalam hati. Ketemu juga. Di tengah kegelapan, suara gemerisik daun berayun ditiup angin. Lydia bersembunyi di balik pohon, diam-diam. Memperhatikan Agreta, bingung harus berbuat apa. Apa aku pantau terus atau sebaiknya aku ke sana ya? Dia terus menimbang, dan mengambil keputusan. Aku kan gak bisa baca pikiran orang lain. Berarti aku diam di sini saja sambil melihatnya. Benar. Aku nggak bisa. Tahan lagi. Aku bakal langsung bicara saja dengannya. Baru saja Lydia melangkah beberapa kali, sebuah suara berteriak. Aduh. Agreta melepas sepatu hak tingginya, sambil menggosok lututnya dengan nada merengek. Padahal kupikir semua sepatu di sini kualitasnya cukup bagus. Dia membungkuk ke bawah. Harganya kan lumayan mahal. Tapi kok kakiku sakit banget ya? Agreta mengambil sepatunya dan memakainya kembali. Apa? Tubuh ini cuma punya kaki yang lemah saja? Lydia sedikit tersentak. Apa? Dia mematung sesaat. Apa Agreta memang seperti itu? Tentu saja. Semua yang aku tahu tentangnya cuma apa yang digambarkan di dalam buku. Lydia terbatuk. Kecil, mencoba mengabaikan hal itu. Yah, seberapa bedanya sih selebriti dengan penampilan mereka di TV? Aku nggak boleh cuma kaget dari kejauhan. Aku bakal ajak dia ngobrol saja. Agreta mendongakkan kepalanya dengan frustrasi. Ngomong-ngomong, kapan aku bisa pulang? Aku nggak punya handphone, jadi aku nggak tahu jalan pulang. Mendengar ini, Lydia mematung di tempat, menatap punggung Agreta. Apa tadi katanya? Dahan-dahan pohon bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Agreta mengangkat kepalanya, menyadari ada seseorang yang memanggil namanya dengan lembut. Nona, Nona. Lydia berdiri di samping Agreta dan bertanya lagi dengan hati-hati. Handphone. Agreta langsung melompat kaget sambil berteriak. Hah? Kamu siapa? Agreta dengan cepat menutup mulutnya. Ekspresinya kelihatan sangat canggung. Apa kamu dengar semuanya? Apa kamu dengar apa yang aku katakan tadi? Melihat Lydia tetap diam, dia jadi panik. Anu, tadi itu apa ya? Itu cuma kebiasaanku saja kok. Agreta menepukkan tangannya dan tertawa canggung, mencoba menjelaskan. Itu cuma nama mainan yang biasa aku mainkan waktu masih kecil. Lydia bergumam dalam hati, nggak mungkin. Dia memanggil nama Agreta dengan sungguh-sungguh. Lydia memberanikan diri bertanya pelan. Kalau misalnya kamu berasal dari negara bernama Korea. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Agreta langsung mencengkeram kedua tangannya. Wah, wajah Agreta langsung cerah kegirangan sambil berseru, kamu dari Korea juga? Lydia sangat terkejut sampai mulutnya menganga. Saking kagetnya, Agreta hampir menangis. Apa kamu benar-benar orang Korea? Lydia tertawa kecil karena tidak tahu harus berbuat apa. Agreta terus berseru, ya ampun, ada orang senegara. Wah, gimana ceritanya aku bisa ketemu orang Korea lain di tempat kaya? Begini? Aku pikir cuma aku satu-satunya. Aku senang banget. Sadar kalau dirinya sedikit kurang sopan, Agreta buru-buru melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Maaf ya. Aku cuma terlalu kaget dan senang tadi. Lydia seolah tidak percaya. Mengingat kembali isi novelnya, gimana bisa begini? Kenapa harus Agreta? Di buku sama sekali nggak disebutkan kalau Agreta juga lahir di Korea, apalagi sampai mengingat kehidupan masa lalunya. Di buku nggak ada penjelasan soal itu. Agreta mengingat kehidupan masa lalunya terlepas dari apapun isi bukunya. Lydia mengetuk kepalanya, mengernyit bingung. Jadi, gimana cara aku menghadapi situasi ini? Agreta melangkah mendekat dengan antusias. Gimana ceritanya kamu bisa sampai ke sini? Lydia tersentak. Hah, Agreta menutup mulutnya karena malu. Aku saking senangnya sampai ngomong ngawur tanpa sadar. Agreta menatapnya dengan mata yang berbinar penuh harap. Gimana caramu datang ke tempat ini? Ini kan dunia di dalam buku. Lydia tidak buru-buru menjawab, dia merasa tidak enak hati. Aku merasa nggak nyaman dengan kata-kata itu. Apa kamu dari Korea atau apa kamu orang Korea? Pertanyaan-pertanyaan itu, rasanya kayak lagi nanya soal kehidupan masa lalu. Dia menopang dagu dengan tangannya,
sambil berpikir keras. Lagi pula, itu cuma menjelaskan alasan kenapa seseorang bisa bereinkarnasi. Tiba-tiba, Agreta punya ide dan mengangkat tangannya seperti sedang mengajukan diri. Sebenarnya, aku harus kasih tahu ceritaku dulu sebelum bertanya. Benar, setelah itu, dia langsung menceritakan kisahnya. Aku benar-benar nggak fokus waktu itu. Dia ingat bayangan dirinya sendiri. Waktu aku lagi jalan ke kantin, aku sedang turun tangga. Kakiku menginjak genangan air, ternyata anak tangganya basah, lantainya licin, jadi aku nggak sengaja menginjaknya. Dan terpeleset. Waktu aku buka mata, aku sudah ada di sini. Lydia buru-buru mendekat dengan panik. Tunggu, kamu jatuh dari tangga, dan waktu buka mata, kamu sudah sampai di sini. Apa? Agreta yang sedikit terkejut, mundur selangkah dan menjawab, hah? Iya, benar kok. Agreta masih tersenyum. Aneh banget, kan? Aku juga mikir begitu. Sampai masuk ke dalam novel yang baru saja. Kamu dengar. Lydia sangat terkejut. Agreta melambaikan tangan dan kakinya dengan panik, suaranya terdengar mendesak. Kenapa? Kamu? Lalu aku. Sekarang, bolehkah aku memanggilmu kakak? Kamu benar-benar mirip dengan kakak perempuanku, loh. Suara jernih Agrita terdengar di satu titik. Kami berdua membuka mata dan terbangun di tempat yang asing. Kami terbangun dengan tubuh yang berbeda. Tempat ini bahkan ada di dalam sebuah novel. Kami baru saja menjadi karakter utamanya. Keadaan kita sama. Lydia memiringkan kepalanya, seolah tak percaya. Jadi, kamu bukan Agrita yang asli? Agrita menjawab dengan santai, tentu saja bukan. Agrita itu nama pemilik tubuh ini, Agrita Grey. Namanya terlalu panjang. Dia tersenyum cerah dan memperkenalkan dirinya. Aku Azi. Shin Azi, kalau kamu? Lydia terkejut. Tidak, cara Agrita dan aku sampai ke dunia ini benar-benar berbeda. Mata Azi membelalak saat Lydia berkata, aku tidak sepertimu. Saat aku membuka mata, aku tidak tiba-tiba berada di dunia ini. Di kehidupan sebelumnya, aku tinggal di Korea. Setelah aku mati, aku bereinkarnasi di sini. Agrita tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa? Jadi, kamu benar-benar dari sini? Kamu tahu tentang Korea karena kamu mengingatnya. Kamu ingat kehidupan masa lalumu. Suara Azi penuh dengan kegembiraan. Gila, itu luar biasa. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Hebat sekali. Lydia mengusap dagunya sambil berpikir dan berhasil mengucapkan beberapa patah kata. Aku juga penasaran. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan karena Azi sudah mengatakan semuanya. Lydia memanggil gadis itu, Agrita. Tidak. Azi? Azi mendongak. Ya? Maksudku, Nyonya. Lydia bertanya dengan lembut, kapan kamu terbangun di tubuh ini? Dia menghitung dengan jari-jarinya dan menjawab, sudah agak lama. Sekitar 4 hari yang lalu, sepertinya, Lydia menatap tangan Agrita yang terulur. 4 hari, Shin Azi baru saja merasuki tubuh Agrita baru-baru ini. Tidak peduli apapun, takdir Agrita telah dimulai. Apakah ada yang salah dengan Agrita? Dengan kata lain, itu karena seseorang yang lain telah masuk ke dalam tubuh Agrita. Dia menatap lurus ke arah Azi, yang masih menatap dengan ekspresi bingung. Dunia ini sedang mencoba membunuhnya, bukan? Shin Azi tiba-tiba merasuki tubuh Agrita. Dari sudut pandang dunia ini, mereka telah menjadi entitas asing di dalam tubuh orang lain. Sama seperti tubuh yang mendeteksi zat asing, dunia ini mencoba membunuh tubuh Shin Azi untuk mengeluarkannya. Wajah Lydia berkerut karena frustrasi. Ini gila. Ini sudah keterlaluan. Apa hal itu yang membunuhnya? Suara lembut Agrita memanggilku. Jika Agrita mati dan jiwa Shin Azi kembali, siapa Agrita yang sebenarnya? Bukankah Agrita di dunia ini baru saja menjadi orang mati? Melihatnya masih terdiam kaku, suara Agrita terdengar penuh kekhawatiran. Kakak? Kenapa kakak begitu? Kakak baik-baik saja? Lydia bergumam. Dunia gila ini. Dia menoleh ke arah Agrita. Azi, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Agrita menjawab dengan penuh harap. Ah, iya. Kakak bisa tanya apa saja padaku. Lydia menjadi serius. Bagaimana kamu tahu kalau ini adalah sebuah novel? Apa ada banyak novel di tempat tinggalmu dulu? Agrita mendongakkan kepalanya dan berpikir. Tidak. Awalnya aku tidak tahu. Setelah aku mulai berjalan dengan tubuh ini.
Aku berkeliling seharian penuh. Aku pergi ke perpustakaan. Dia menjangkau dan mengambil sebuah buku. Aku membaca beberapa buku dan baru menyadarinya setelah membacanya. Agrita teringat. Oh, namanya sama. Namanya sama dengan pemilik tubuh ini. Musim semi sang pengantin, Agrita, benar. Lydia menjawab, ya, nama dan situasinya sama. Jadi aku menduga ini adalah sebuah novel. Sepertinya aku adalah karakter utamanya. Lydia diam-diam merasa takjub. Shin Azi beradaptasi dengan sangat cepat. Biasanya, ini akan mudah dimengerti. Agrita menunjuk ke kepalanya, dan lagi, tubuh ini memiliki ingatan. Berdasarkan hal itu, aku mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi Agrita. Lydia memalingkan wajah, matanya sedikit menunduk. Berdasarkan ingatan itu, kamu bertindak seperti yang digambarkan dalam novel. Itulah sebabnya kamu menghadiri pesta sekarang. Aku tidak bisa mengubah apapun jika aku hanya mengikuti Agrita seperti ini. Agrita masih tersenyum cerah. Aku selalu bertanya-tanya apakah aku bisa pulang ke rumah setelah mencapai akhir cerita. Lydia memandang senyumnya itu. Bagaimana cara memberitahumu kalau kamu sudah mati 3 kali? Lydia mengepalkan tinjunya sambil menatap gadis itu. Agrita. Sebenarnya, aku bertanya-tanya apakah benar melakukan ini. Dia berbalik dan tersenyum. Sejauh ini, aku melakukannya dengan cukup hati-hati tanpa ada masalah. Aku akan mencoba melakukan hal yang sama mulai sekarang. Jika sudah pasti bahwa dunia ini akan membunuh Agrita untuk menyingkirkan Shin Azi, maka tidak ada jalan lain. Dia merenungkan cara menyelesaikan masalah ini. Dia bertanya dengan keras, tapi bukankah di sini tidak ada kolam? Ini kan taman. Lydia bertanya, kenapa kolam? Dia menjawab, aku sangat senang bertemu denganmu sampai aku lupa soal sepatuku. Dia mulai meracau. Dia mengangkat gaunnya dan bertanya dengan cemas, apakah aku harus memakai sepatu? Sepertinya memang harus. Cuci kakiku terus pakai lagi sepatunya. Kamu tahu kolamnya di mana? Lydia nunjuk ke satu arah. Kayaknya, di sebelah sana. Agreta senyum terus jawab, oh, kalau gitu aku pergi dulu ya. Dia sempat ragu. Iya, Lydia cuma bisa. Dia merhatiin dia lari pergi. Tiba-tiba dia nyadar sesuatu. Dia teriak, tunggu, Agreta balik badan, bingung. Iya? Lydia lari nyamperin dia sambil bilang. Bahaya, jadi jangan ke sana, balik ke sini sekarang. Agreta kaget. Apa? Memangnya kolamnya? Bahaya? Lydia teriak, bahaya buat kamu. Lydia mikir kalau begini terus, kalau dia cuma jalan di tanah saja terus digigit semut, semut itu pasti semut beracun. Agreta tetap jalan terus. Dia bilang dengan riang, gila banget aku sampai kasih tahu dia di mana kolamnya. Lydia ngebatin. Panik? Dia kan cuma mau cuci kaki. Agreta balik badan dan bilang ke dia pas sudah sampai di pinggir kolam, ini bukan waktunya buat kita santai-santai. Lagian kalaupun aku jatuh, aku bisa berenang kok. Tiba-tiba dia terpeleset. Terus, Agreta jatuh ke air. Lydia panik dan teriak, Agreta, dia ngebatin cemas, kolamnya nggak terlalu dalam sih, tapi buat Agreta yang sekarang, semuanya itu ancaman. Lydia ngelepas sepatunya, ngeyakinin diri sendiri, aku nggak boleh biarin Agreta mati. Dia langsung nyebur ke air. Sambil berenang, Lydia bilang, Agreta, tunggu sebentar. Dia mikir, aku kan juga sudah belajar berenang. Ternyata mikir Agreta bisa diselamatin itu sebuah kesalahan. Lydia berenang ke sampingnya dan nenangin dia. Agreta, tenang dulu. Lydia mikir, buat nyelamatin orang tenggelam, kita harus nunggu sampai mereka capek meronta dan kehabisan tenaga. Aku harus selamatin mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana caranya? Lydia tersedak air dan mengumpat dalam hati, sialan. Dia pelan-pelan tenggelam ke dalam kolam, masih mikir cemas, tunggu dulu terus baru nyebur buat selamatin dia. Enggak, jangan nyebur, aku pakai cara lain aja. Sebuah tangan narik Lydia, ngangkat dia dari permukaan air. Dia ditarik ke pinggiran, napasnya terengah-engah. Dia ngelihat ke atas dengan linglung, Lydia ngelihat orang di depannya dan sadar kalau itu Essie. Dia mikir, apa yang terjadi? Dia mandang Essie dan sadar, kayaknya dia lagi marah, apalagi, Lydia tiba-tiba batu keras banget, nunduk sambil berusaha bilang, Agreta, tolongin dia. Essie ngelihat ke arah kolam,
Dia megang gagang pedangnya. Essie berdiri, nyabut pedangnya, terus jalan ke arah kolam. Lydia bingung. Apa? Kamu mau? Ngapain? Habis itu, dia pingsan. Lama kemudian, Lydia tiba-tiba duduk tegak. Dia ngelihat sekeliling dan mikir, ini kan tempat tidur di kamarku. Bajuku juga sudah diganti jadi baju rumahan. Dia ngelihat keluar jendela dan bertanya-tanya, terus Agreta gimana? Apa yang terjadi? Lydia ingat muka Essie yang marah banget, hal terakhir yang dia lihat. Dia mikir, Essie nyabut pedangnya. Lydia tersentak. Essie lagi duduk di samping tempat tidurnya, mukanya kelihatan gelap. Dia kaku dan nengok. Dia manggil, Essie? Dia tanya ragu-ragu. Kamu lagi ngapain di sini? Essie pakai tangannya buat pelan-pelan dorong kepala Lydia balik ke bantal di tempat tidur. Dia bilang, tidur lagi sana. Lydia ragu, Agreta? Dia angkat bicara, kalau kamu mau, katanya, apapun itu. Lydia terdiam. Dia lanjutin, kamu boleh lakuin apa saja selama itu yang kamu mau. Dia mandang, Lydia. Terus juga, kata Essie. Kali ini, aku benar-benar sedikit marah. Lydia cuma bisa diam. Dia ingat, pas aku lihat Essie di kolam, aku memang mikir dia kelihatan marah. Dia yakin kalau itu bukan halusinasi. Dia bilang ke Essie, maafin aku ya. Dia mikir, jelas banget aku sudah bikin Essie khawatir. Lydia merenung, padahal aku ini kakaknya, tapi malah Essie yang peduli dan marah-marah. Dia mikir sedih, aku kan bukan kakak benerannya. Mereka cuma bakal mati di tangan Essie. Lydia bertanya-tanya, itu kan masa depan yang sudah pasti. Terus kenapa hatiku rasanya berat lagi? Tangan Essie masih nutupin matanya. Lydia. Ngebatin, kalau aku tanya lebih lanjut soal keadaan Agreta sekarang, dia nggak bakal jawab. Dia mutusin dalam diam, ya sudah deh, aku mau tidur saja. Dia mikir, tidur, bangun, terus baru dipikirin besok pagi. Besok paginya, di kamar Lydia, dia kebangun, kaget, matanya langsung melek. Lydia duduk, bertanya-tanya, apa tadi itu cuma mimpi? Dia merenung, seingatku aku. Ngobrol sama Essie. Aku nggak yakin itu beneran atau cuma mimpi. Dia nurunin kakinya ke lantai, cemas, gimana? Nasib Agreta? Tiba-tiba, pintu terbuka paksa. Seseorang teriak kencang. Lydia. Agreta lari masuk ke kamar dan langsung meluk Lydia. Lydia kaku, mukanya jadi merah. Lydia terbata-bata manggil, Agreta. Pas saat itu, ada orang lain masuk ke kamar. Bessie manggil, Nona. Pak dokter juga ikut masuk. Anda sudah bangun, Lydia. Kaget. Bessie sama Pak dokter. Bessie bilang sambil nangis, saya khawatir banget. Dokter itu mendekat dan tanya, gimana? Keadaan Anda? Dia meriksa denyut nadi Lydia. Dia jawab, aku nggak apa-apa kok. Dia ngelirik Agreta yang masih meluk dia, dan bingung, sebenarnya apa sih yang terjadi? Agreta ngelihat ke atas, gemetar sambil nangis, aku takut banget. Lydia ngangguk, iya. Dia pelan-pelan nepuk punggung Agreta buat nenangin dia, sambil mikir, rasa hangat di bawah telapak tanganku. Dia masih hidup. Lydia bertanya-tanya, apa Essie yang nyelamatin dia? Dia ngebatin bingung. Terus buat apa pedang itu tadi? Terus gimana lagi? Agrita nempel terus ke Lydia kayak koala. Dia tanya, Anna, kolam itu. Pasti kolam terkutuk ya? Iya kan? Lydia mencoba menenangkannya. Hah? Itu cuma kolam biasa kok, Agrita bergumam. Duh, andai aja aku tahu soal kolam itu dari awal. Harusnya aku dengerin pas kamu bilang itu bahaya. Di saat itu, tiba-tiba dokter pun ikut bicara. Katanya, begitu dia jatuh ke kolam, kakinya langsung kram. Dokter itu lanjut bilang kalau ada sesuatu yang melukai pergelangan kakinya, padahal dia udah coba nendang-nendang, tapi tetap nggak bisa lepas. Agrita nambahin, aku bener-bener mikir bakal mati tadi. Lydia merasa geli sendiri. Jadi dia cuma tersangkut rumput laut ya? Apa itu alasannya Essie sampai ngeluarin pedang buat nyelamatin dia? Di bayangannya, Essie bakal bilang gini, aku emang udah sering bunuh orang, tapi aku sebenarnya suka banget berbuat baik. Lydia mikir kalau ternyata Essie itu nggak egois sama sekali. Yah, itulah Essie. Nggak cocok banget sama kepribadiannya.
cetus sang dokter. Nggak ada yang perlu dikhawatirin soal nona muda. Untung banget. Kalau bukan karena Tuan Duke, Anda pasti udah celaka. Bessie setuju. Bener banget. Omelnya dengan nada cemas. Tiba-tiba banget kejadiannya. Ya ampun. Nggak peduli seberapa banyak orang yang jatuh ke sana. Kenapa Anda main lompat aja tanpa mikir panjang kayak gitu? Agrita juga teriak, tadi itu bahaya banget tahu. Dia melepaskan pelukannya dan bilang dengan penuh penyesalan, maafin aku ya, ini semua gara-gara aku. Lydia pun menenangkannya. Di tengah kemarahan Bessie. Enggak kok, bukan salahmu, aku yang salah karena langsung lompat gitu aja. Dokter pun menghela napas dan bilang kalau semuanya benar-benar khawatir, terutama Tuan Duke. Katanya, beliau bahkan gak istirahat sama sekali demi jagain Lydia. Dokter bilang kalau Duke baru aja ketiduran. Bessie berkata dengan nada serius, kami bakal di sini terus, jadi Nona harus dengerin kami. Lydia bergumam dalam hati, jadi gitu ya, ternyata itu bukan mimpi, berarti dia nemenin aku semalaman. Bessie melanjutkan dengan cemas, itu karena beliau sayang sama Nona. Namanya juga keluarga. Tapi di mana lagi Nona bisa nemuin orang kayak gitu, sambungnya. Tuan dan Nyonya udah tiada. Udah bertahun-tahun lamanya mereka cuma tinggal berdua aja. Bessie memohon pada Lydia. Nona, tolong jaga diri baik-baik. Kami pun ngerasain hal yang sama. Tapi kita juga harus mikirin perasaan Tuan Duke. Dia menggenggam tangan Lydia dan bilang, Tuan Duke benar-benar sayang sama Nona. Lydia mikir, suara Bessie kedengaran hangat banget. Dan tulus. Tapi dia sadar kalau keadaan ini benar-benar ironis. Mengingat kata-kata Essie dan dengar permintaan tulusmu. Aku jadi paham banget kenapa aku harus mati. Buat apa? Pikir Lydia. Essie itu orang yang selalu menghargai orang lain. Satu-satunya yang bisa bikin dia bahagia. Anggota keluarga terakhirnya, ya cuma aku. Dia merasa khawatir dalam diam. Dia mikir kalau aku ini satu-satunya dan sangat spesial. Lydia membayangkan wajah Essie dan bertanya-tanya. Dia memberikan kasih sayangnya tanpa ragu sedikit pun. Bakal gimana ya perasaan dia kalau tahu ini semua cuma bohong? Dia menundukkan kepala sambil merasa sedih. Sejujurnya, nggak mungkin dia bakal biarin aku hidup. Dokter pun menyadari perubahan suasana hati Lydia. Dia menegur Bessie, kenapa kamu ngomong yang aneh-aneh gitu? Bessie pun balas dengan marah, maksud kamu apa? Dokter mengingatkan, bukan berarti nona muda sengaja mau lompat ke danau itu. Kamu mah ngomel terus. Bessie berteriak marah. Ngomel? Kamu pikir aku lagi ngomel sekarang? Dokter pun tanya. Kalau bukan ngomel, terus apa dong? Dia teriak lagi, heh, Pak Dokter. Lydia pun menengahi, jangan berantem dong. Tunggu sebentar, serunya kencang. Aku nggak apa-apa kok, jadi tolong jangan berantem. Dokter, aku baik-baik aja. Bessie, kamu bener kok. Aku bakal lebih hati-hati mulai sekarang. Pikirnya. Aku udah nggak tahu lagi siapa yang benar siapa yang salah. Tiba-tiba Bessie bilang, nah, gitu dong, Nona. Nona udah bangun, jadi harus cuci muka dulu. Aku ambil air hangat ya. Lydia menghentikannya dan bilang kalau dia nggak apa-apa. Aku bisa cuci muka pakai air dingin kok. Bessie bersikeras. Duh, jangan. Tunggu aja sampai airnya panas. Sang dokter pun berkata, ya udah kalau gitu, saya permisi dulu. Kalau merasa kurang enak badan, panggil kami kapan aja ya. Dia menatap dengan tegas sambil memperingatkan. Sayangnya, Anda nggak bisa mendiagnosis diri sendiri. Jangan coba-coba lakuin itu sendirian. Bahaya. Lydia pun merasa gugup. Tentu aja. Dia berbalik menatap Agrita yang lagi duduk di tempat tidur. Agrita mikir dengan gugup. Dia pasti pengen bareng aku juga. Lydia membuka pintu dan memanggil, Azi. Sampai ketemu di ruang makan nanti ya. Niat aslinya sih sebenarnya mau nyuruh Agrita pergi. Dia menjawab, iya. Nona. Akhirnya Lydia sendirian di dalam kamar. Dia menghela napas lega. Akhirnya, aku bisa istirahat. Terus, ada suara ketukan pintu. Lydia membuka pintu sedikit dengan perasaan kesal. Si kepala pelayan bertanya, apa Nona baik-baik saja? Dia menjawab, iya, aku nggak apa-apa. Rasanya kayak ada tombol rahasia yang tertekan di diri si pelayan itu. Dia langsung ngomel tanpa henti. Kenapa Nona lompat ke kolam itu? Jangan dianggap remeh ya. Mulai sekarang, kalau ada yang jatuh, panggil orang-orang di sekitar Nona. Kalau nggak ada siapa-siapa,
Berdoa itu lebih baik daripada ikutan celaka bareng-bareng. Lydia cuma bisa berdiri mematung sambil menggerutu dalam hati. Nah, ini baru namanya ngomel beneran. Tolonglah, biarin aku sendiri, pikir Lydia. Setelah itu, si pelayan terus aja ngomel nggak berhenti-berhenti. Setelah dia ngulangin omelannya sampai 3 kali, akhirnya aku bisa keluar dari kamar itu. Dia berdiri gemetaran. Sekali lagi, sedikit. Tak lama kemudian, Viscount dan Viscountess Ray datang berkunjung. Mereka berkata, "Terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan putri kami." Lydia menjawab dengan gugup, "Tidak, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Dia membatin, "Memalukan sekali, aku malah hampir tenggelam bersamanya. Padahal Esilah yang menyelamatkan Agreta." Dia diam-diam merasa sangat kelelahan. Mereka bergantian berterima kasih padaku lalu pergi. Mereka datang tepat saat aku baru saja bangun. Bisa gila aku. Lydia duduk di sofa. Dia bertekad dalam hati, aku harus merapikan pikiranku. Lydia bertanya-tanya dengan cemas. Tapi sekarang Agreta ditakdirkan untuk mati jika dia sendirian, lalu siapa yang membunuhnya? Dia diam-diam mempertanyakan dunia ini. Kenapa? Lydia pun menyadari bahwa itu karena dia bukan Agreta yang asli. Dia berpikir karena dia dan Azzie merasuki tubuh Agreta, dunianya mencoba untuk mengusirnya dengan cara membunuhnya. Lydia juga berpikir, apa Agreta yang sudah ditakdirkan mati ini bisa diselamatkan? Mungkin saja. Tapi dia teringat, lupakan soal menyelamatkan Agreta. Aku saja hampir menyusul ke alam baka bersamanya. Dengan kata lain, dia berpikir, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan. Aku senang semuanya masih bisa diperbaiki. Dia bertanya-tanya, Agreta yang sekarang, atau bisa dibilang dia dan Azzie, apa kau bisa membantuku? Gumam Lydia. Aku tidak tahu soal ini. Dia membatin cemas, aku ingin memastikan semuanya akan jadi seperti itu. Tentu saja, hanya di dalam hati. Alasannya karena aku merasa sangat tidak yakin. Dia merenung, yang kuinginkan dari Agreta hanyalah untuk menarik perhatian Essie. Sementara itu, tujuannya adalah untuk meninggalkan kediaman ini dengan aman. Lydia ingat cerita aslinya di mana Essie jatuh cinta pada Agreta. Hanya karena dia adalah Agreta, Lydia sekarang khawatir karena dia bukan lagi Agreta yang asli. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia benar-benar meragukan hal ini. Lydia ingat Essie tetap berada di sisinya saat dia tidur karena pria itu sudah terjaga semalaman. Dia berspekulasi jika ini seperti cerita aslinya, jika Essie melihat Agreta dan jatuh cinta pada pandangan pertama, maka tadi malam seharusnya bukan aku yang dia temani. Lydia merenung karena seharusnya Essie berada di sisi Agreta. Dia tertegun, tunggu, tenanglah. Lydia bertanya-tanya. Lalu, kenapa? Dia membatin, inilah yang membuat hatiku hancur. Dan tidak ada jawaban yang pasti. Dia memegang kepalanya dengan cemas. Pertama, mari berpikir jernih. Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Agreta. Lydia berspekulasi, tanpa Agreta, aku akan tetap tinggal di sini dan mati karena aku tidak akan berani melarikan diri, ujung-ujungnya cuma mati saja. Dia menegaskan pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, tidak mungkin mencintai Essie. Lydia pun berdiri dan berpikir, meski ini agak terlambat. Essie punya dukungannya sendiri. Saat dia menyelamatkan Agreta yang tenggelam di kolam itu, Lydia berjalan menuju bingkai-bingkai foto sambil merenung. Berdasarkan isi buku itu, meski bukan cinta pada pandangan pertama, masih ada harapan. Dia menarik laci dan memutuskan dalam hati, kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan sekarang. Saat itu, Bessie membuka pintu dan bertanya, Nona, apa Anda sudah selesai bersih-bersih? Tidakkah sebaiknya Anda makan sesuatu? Lydia menjawab, boleh juga. Bessie bertanya lagi, apa saya harus membawakan makanannya ke kamar Nona? Lydia menutup laci dan berkata, tidak, siapkan saja di ruang makan. Dia tersenyum dan berkata, aku ingin makan di ruang makan. Lydia bertekad dalam hati, aku harus membuat Agreta tetap hidup bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, Lydia yang sudah berganti gaun berjalan menyusuri lorong. Lydia merenung, untuk menjaga Agreta tetap hidup, dia harus tahu segalanya, setidaknya, sekarang dia tidak tahu apa-apa. Dia harus menghindari apapun yang bisa membahayakannya. Dia membayangkan kata-kata pembukanya nanti, kau sudah mati 3 kali. Jika kau ingin selamat untuk yang keempat kalinya, kau harus jadi selicik rubah. Lydia merenung. Masalahnya adalah,
Apa yang harus kukatakan agar dia percaya padaku? Saat itu, seseorang memanggilnya, "Kakak." Agreta melambai ke arahnya. "Halo, aku di sini." Lydia memanggilnya. "Azie." Sang kepala pelayan membungkuk pada Agreta dan berkata, "Nona, saya mohon maaf. Tapi etiket bangsawan sesuai peringkat itu sangatlah penting." Agreta bertanya dengan polos, "Apa?" Lydia membatin, "Ya ampun, Pak Tua ini. Kupikir dia cuma begitu padaku, tapi ternyata dia tidak menyembunyikan permusuhannya dan malah menceramahiku lagi." Dia terdiam kaku. Dia melihat benda bulat hitam melayang di udara dan bertanya-tanya, "Benda apa itu?" Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. "Ya ampun, lebah jenis apa itu?" Salah satu pelayan berteriak panik, sementara yang lain mencoba mengusirnya dengan tangan. Makhluk itu datang lagi. Lydia membatin, wajar saja kalau ada lebah terbang di taman depan, memang sudah semestinya. Dia mendadak pucat. "Tunggu sebentar." Lalu dia berteriak, "Tangkap! Lebah itu beracun." Pelayan itu panik, "Baik, Nona." Lydia mendesak Agreta, "Cepat lari. Kalau kau disengat, kau bisa mati." Dia membatin bahwa lebah itu terlihat seperti lebah biasa. Orang-orang mungkin akan menganggap ini lucu, tapi aku yakin lebah yang ada di dekat Agreta itu tidak normal. Lebah itu terbang menjauh, dan Lydia melihat sekeliling dengan ekspresi cemas. Dia bertanya-tanya, "Jika aku melakukan ini, apa aku bisa jadi lebih dekat dengan Agreta? Aku bahkan tidak bisa menyentuh sesuatu yang beracun. Apa ada cara lain untuk menangkap lebah selain dengan tangan kosong?" Lebah itu terbang ke arah Agreta. Dia berteriak ketakutan. Lydia berdoa dalam hati, "Jangan." Sesaat kemudian, terdengar suara tebasan yang cepat. Lebah yang terbang di depan Lydia itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Bangkai lebah itu jatuh ke tanah. Sebuah suara terdengar. "Untung saja aku tidak terlambat," kata orang itu sambil berjalan mendekat. "Nona, sudah lama tidak bertemu," lanjutnya. "Aku ketiduran sebentar," jelasnya di bawah tatapan Lydia yang penuh keheranan. "Aku baru kembali tadi malam, dan begitu sampai, aku langsung diperintahkan untuk mengawal Anda." Dia pun memperkenalkan dirinya. "Saya Darberry, penjaga setia keluarga ini," katanya dengan canggung. "Oh, dan soal ketiduran tadi, tolong rahasiakan untukku, ya?" Darberry bertanya-tanya, "Kira-kira apa ya hukumannya?" Dia lalu berkata, "Aku menangkapnya karena merasa harus melakukannya." Lydia memanggil dengan gembira, "Tuan Darberry." Pria itu tampak bingung. Seorang pelayan berkata, "Darberry, aku tidak tahu kamu ada di sini." Pelayan lain menimpali, "Kemampuanmu masih tajam seperti biasanya. Kamu bahkan bisa menjatuhkan lebah sekecil itu." Pelayan itu bertanya, "Nona, apakah lebah itu benar-benar beracun?" Darberry berseru kaget, "Hah? Beracun?" Sang dokter juga muncul dan bertanya dengan panik, "Lebah beracun?" Lydia membungkus lebah itu dengan sapu tangannya dan berkata, "Ini, dok." Dokter mengambil sapu tangan itu dan memeriksanya dengan teliti. Dia bertanya-tanya, "Dari mana asal lebah ini?" Lydia bertanya dengan mendesak, "Itu beracun, kan?" Dokter menjawab, "Iya, dan ini sangat beracun. Jarang sekali melihat lebah seberacun ini di sekitar sini," tambahnya. "Kalau sampai aku disengat, aku tidak akan sanggup menahannya." "Apa ada yang disengat?" Lydia menjawab, "Ah, iya, tidak ada yang kena." Dia terdiam sejenak. Dia teringat sesuatu, lalu menatap Agria. Agria gemetar ketakutan. Lydia membatin, "Agria tadi hampir saja disengat." Dokter bertanya, "Nona, bagaimana Anda bisa tahu?" Seorang pelayan berkata, "Kalau bukan karena Nona muda dan Tuan Darberry, hal buruk mungkin sudah terjadi." Lydia memanggil Agria. Dia meletakkan tangan di bahu Agria dan berkata, "Bicara denganku sebentar, yuk." Sambil berjalan, Lydia berpikir, "Aku benar-benar terkejut. Aku masih tidak tahu harus mengatakannya bagaimana. Baru kemarin aku lolos dari maut karena hampir tenggelam. Dan sekarang, aku hampir mati disengat lebah beracun." Dia menyadari dalam diam, tapi, ini adalah kesempatanku. Kalau aku memberitahunya sekarang, dia pasti akan lebih percaya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Itu memang beracun." Darberry, yang berjalan di belakang mereka berdua, terus mengoceh, tapi mungkin semua orang sudah tertipu. Dari luar, lebah itu tampak biasa saja. "Mulai sekarang, kalau kalian melihat lebah di dalam kediaman ini,
Kalian harus membunuhnya apapun yang terjadi. Lydia hanya diam sambil merasa kesal. Darbery berkata, aku takut sekali, sementara Lydia membatin dengan wajah muram, sampai kapan dia mau mengikuti aku terus. Lydia berbalik dan memanggil, Tuan Darbery. Pria itu menjawab, iya, Nona? Lydia berkata, ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Nona muda. Bisakah Anda menunggu di luar selagi kami bicara? Darbery menjawab dengan tegas, tidak, sama sekali tidak boleh, tegasnya. Seperti yang saya katakan, perintah saya adalah tidak meninggalkan sisi Nona bahkan sedetik pun. Lydia mengulanginya dengan nada marah. Aku akan melakukan percakapan pribadi dengan Nona muda. Darbery berjanji, kalau ceritanya sampai bocor, Nona boleh pukul kepalaku. Lydia berpikir dengan geram, aku lupa. Dia menatap wajah Darbery yang ceria dan teringat, Tuan Darbery ini sebenarnya sangat fleksibel. Tapi kenyataannya, tidak ada yang lebih penting baginya selain perintah dari Tuan C. Lydia mengumpat dalam hati, Tuan C sialan itu. Lydia mengeluh, soalnya aku tidak suka kalau ada orang yang mendengarkan percakapan kami. Darbery menawarkan solusi, saya akan tutup telinga kalau begitu. Lydia membalas dalam hati, mana mungkin, lalu dia menantang, Anda masih bisa dengar semuanya meski sudah tutup telinga kan? Benar, kan? Lydia bertanya-tanya, apa yang baru saja aku katakan? Aku tidak bermaksud begini. Melihat Lydia ragu, Darbery angkat bicara. Ayo, katakan saja. Lydia bertanya, bagaimana kalau Anda tidak menuruti permintaanku? Dia mengangkat dagunya dengan senyum licik. Aku akan bilang pada Tuan C kalau kelalaian Tuan Darbery hampir membuatku mati di sengat lebah. Seluruh lorong seketika menjadi sunyi senyap. Darbery berseru panik. Apa? Apa? Lydia bertanya balik, kalau aku bilang begitu, apa Tuan Darbery masih bisa melihat matahari besok dengan selamat? Bulan yang terbit hari ini juga cukup indah kok, jelasnya dengan gugup. Aduh, tidak. Tunggu sebentar. Nona. Bukan begitu maksudnya. Memang tidak ada alasan atas keterlambatan saya. Tapi saya juga hampir disengat lebah tadi. Lydia mengangkat tangannya dan menjawab dengan lembut. Apa kebenaran itu penting? Dia bakal percaya pada siapa? Darbery tidak punya kata-kata untuk membantah. Dia berdiri terpaku. Hatinya penuh kekhawatiran. Lydia menambahkan, aku suka orang berbakat seperti Tuan Darbery. Aku harap Anda akan tetap bersama keluarga kami untuk waktu yang lama. Maksud sebenarnya adalah, jangan sampai mati gara-gara masalah ini. Setelah itu, Lydia dan Agria masuk ke dalam ruangan, meninggalkan Darbery di luar. Lydia berkata dalam hati, maaf ya, Tuan. Tolong mengertilah, karena nyawa semua orang bergantung pada hal ini. Di dalam ruang makan, Lydia duduk berhadapan dengan Agria dan bertanya, kalau kamu lapar, bagaimana kalau kita makan dulu baru bicara? Agria ragu, tidak. Dia menundukkan kepala dan berkata, aku lapar, tapi aku sangat syok sampai kehilangan selera makan. Dia mengangkat gelas dan meminumnya, sementara Lydia memperhatikan dengan senyum lembut. Agria membanting gelas itu ke atas meja. Dia meringis dan berseru. Tidak, bagaimana mungkin lebah itu beracun? Itu cuma lebah biasa, kan? Ini pertama kalinya aku melihat lebah beracun di sini. Lydia tersenyum sambil membatin, untuk dirinya sendiri, akhirnya dimulai. Agria terus mengoceh tanpa henti. Kok bisa sih ada lebah beracun terbang-terbang di sekitar sini begitu saja? Bukannya itu sebuah bencana? Tadi aku hampir saja mati kesakitan. Apa itu masuk akal? Lydia bertanya-tanya. Aku nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya pada dia. Saat itu, Agria sudah mulai tenang. Kalau dipikir-pikir, kejadian di kolam kemarin juga sialnya aneh banget, lanjutnya. Apa aku dikutuk setiap 2 bulan sekali ya? Mungkin bukan kolamnya, tapi, mansion ini sendiri yang bermasalah. Maaf ya kalau bahasaku agak kasar. Dalam hati, Lydia memujinya. Benar sekali. Bagus, pinter banget ngomongnya. Dia pun mulai bicara. Sebenarnya, Agria, aku memotong ucapannya. Benar juga. Ania, apa yang tadi mau kamu katakan? Dia tersenyum dan berkata, aku jauh lebih muda dari kakakku. Dia melanjutkan, usianya 17 tahun. Lydia terheran, 17 tahun? Dia tidak tahu. Dia bertanya-tanya, kalau menghitung usianya di sini, itu sudah mencapai 10.000 tahun. Bukannya,
Itu artinya 16 tahun? Agria menjawab, enggak, aku baru 15 tahun. Aku lahir di musim dingin. Lydia terkejut, baru 15 tahun. Ya ampun, aku enggak percaya. Agria berkata dengan ceria, menceritakan saat dia terpeleset di tangga sekolah. Itu pas hari ujian simulasi, kan? Dia berkisah, yah, sehabis ujian, aku beneran gugup, jadi kayaknya aku turun tangganya agak kecepatan. Dia bertanya, oh, tapi Ania, tadi kamu mau bilang apa ke aku? Lydia tenggelam dalam pikirannya sendiri, di usia semuda itu, dia masih sangat belia. Lalu dia bertanya, apa kamu yakin soal itu? Dia membatin, kata-kata yang sudah kusiapkan rasanya tertahan di tenggorokan. Tapi apa memang ada hal seperti itu? Lydia berkata dalam hati, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Kalau dia nggak mau mati, dia harus benar-benar waspada. Dia teringat kembali. Untuk meningkatkan kesadarannya, aku mencoba menyelamatkan Agria dengan lebih mudah karena aku membutuhkannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Lydia menundukkan kepalanya sambil berpikir, aku harus menyelamatkan Agria demi masa depanku sendiri. Meski aku harus mengatakannya. Agria bertanya dengan cemas. Ania, kamu nggak apa-apa? Lydia menggigit bibirnya. Lalu dia bertanya, apa kamu ingin tetap hidup? Agria tampak bingung. Mau banget. Lydia menundukkan kepala dalam diam sejenak sebelum berkata, selagi aku membuat sebuah pilihan. Lama kemudian, di luar koridor, obor-obor tampak berkelap-kelip. Lydia berdiri diam, larut dalam pikirannya. Dia mengumpat dalam hati, sialan. Tiba-tiba sebuah suara bergema terus-menerus. Lydia tadinya berniat membenturkan kepalanya ke dinding tapi dihentikan oleh Darburi. Dia berseru, Nona. Dia berkata, kalau Nona sampai terluka dimanapun, saya bisa mati, saya takut. Jadi kalau Nona butuh apapun, tolong beritahu saya saja. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Lalu Lydia berjalan, pergi. Dia terus mengingat percakapan mereka sebelumnya. Lydia berpikir, Agria sudah membuat pilihannya. Aku sudah menceritakan segalanya pada Agria tentang situasinya, tapi bukan semata-mata supaya dia tetap hidup. Dia menjelaskan kepada Agria, kalau kamu mati seperti ini, jiwamu bukan tubuhmu mungkin bisa kembali ke dunia nyata kita. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan. Tapi, itu baru sekadar kemungkinan, katanya. Agria yang memutuskan apakah akan mengambil kesempatan itu atau tidak. Dia merenung. Aku memberikan pilihan itu pada Agria. Kalau kamu melawan hukum dunia ini dan memilih untuk terus hidup, aku akan membantumu. Tapi kalau kamu memilih untuk mengikuti takdir dan mati begitu saja, aku berjanji nggak akan menyelamatkanmu. Dia tadi sempat menyumpahi dirinya sendiri saat hampir membenturkan kepalanya ke dinding. Kamu sudah gila, Lydia. Dia bertanya-tanya, sejak kapan aku jadi begitu penuh pertimbangan? Kamu kan jago banget cari alasan rasional buat mencuri permata itu, iya kan? Lydia berpikir, tapi saat Agria tumbuh, dewasa nanti, dia nggak akan sanggup menanggung rasa bersalah dan penyesalan itu. Dia berpikir lebih jauh. Hanya karena aku membutuhkannya, dia hampir kehilangan kepercayaan diri untuk terus menjalani hidup. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku tahu aku lemah kalau sudah urusan anak-anak. Lydia berpikir dengan cemas. Aku bisa gila sekarang. Masa depanku sepenuhnya bergantung pada keputusan Agria. Kalau Agria memutuskan untuk mati seperti ini, aku akan kehilangan satu-satunya cara yang kupunya untuk mengubah masa depan takdirku. Dia berhitung setelah menyuruh Agria pergi, aku harus bersiap untuk akhir yang suram dan tragis. Aku sendiri yang melakukan ini, jadi aku nggak bisa menyalahkan siapapun. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba memanggilnya, Nona. Lydia terkejut. Bessie. Dia mengambil segelas air dari tangan Bessie. Iya, katanya. Ini air madu, tadinya mau saya taruh di kamarnya supaya Duke bisa meminumnya saat bangun nanti. Bisa. Tolong bantu saya, Nona? Lydia bertanya dengan panik. Ya, aku? Iya. Bessie tersenyum dan berkata, saat Nona meletakkannya di atas meja, sempatkanlah untuk melihat wajahnya. Lydia berpikir, dia pasti sedang tidur sekarang. Apa yang harus kulakukan saat melihat wajah orang yang sedang tidur? Lydia tiba-tiba bertanya-tanya, haruskah aku melakukan ini?
Dia terdiam sejenak. Dia berkata, "Enggak, aku bisa kok." Dia melanjutkan, "Lagi pula, dia begadang semalaman demi aku." Sambil berjalan, Lydia berpikir, "Sudah lama sekali aku nggak masuk ke kamar Essie. Essie hampir selalu ada di ruang kerjanya, apalagi setelah orang tua kami meninggal dunia." Dia mengangkat tangannya, sambil berpikir, dia nggak mungkin lagi tidur. Sesuai aturan, seharusnya aku mengetuk pintu dulu. Suara Essie terdengar dari dalam kamar. "Masuklah." Lydia terkejut dalam diam. "Apa?" Dia bertanya-tanya, "Bukannya kakak lagi tidur?" Essie sedang duduk di meja kerjanya dengan pakaian formal. Dia mendongak, lalu dia melihat Lydia masuk ke ruangan dan, "Kamu sudah tidur?" Essie sedang duduk di mejanya dengan pakaian formal. Dia mendongak, lalu melihat Lydia masuk ke ruangan, dan dia memanggil, "Kakak." Dia bertanya-tanya, "Ada apa?" Lydia menyerahkan gelas berisi air madu itu dan berkata, "Aku datang untuk membawakan ini padamu. Ini air madu." Essie tampak ragu. Lydia membatin, "Essie?" Dia menganggap air madu itu seperti ramuan. "Ajaib." Essie bertanya, "Kenapa kakak sendiri yang datang?" "Sudah cukup lama ya." Lydia menjawab, "Iya." Melihat gelas itu diletakkan di atas meja, dia menyadari dalam hati kalau adiknya itu tidak berniat meminumnya. Essie bertanya, "Bagaimana perasaan kakak?" Lydia segera menjawab, "Oh, aku baik-baik saja. Tidak ada masalah. Semuanya normal dan aku tidur nyenyak." Essie berkata, "Aku senang mendengarnya." Lalu Lydia menyadari tatapan tajam dari Essie, seolah-olah dia sedang mencoba memastikan apakah Lydia mengatakan yang sebenarnya. Lydia terdiam sejenak lalu bertanya, "Lalu kamu sendiri bagaimana?" Essie balik bertanya, "Apa ada yang salah?" Lydia menjawab, "Tidak. Aku cuma dengar kamu terjaga semalaman." Lanjutnya, "Kupikir kamu sedang tidur. Kenapa kamu malah bekerja di sini? Kalau aku bekerja di ruang kerja, kepala pelayan itu akan sangat mengganggu." Lanjut Essie sambil memegang setumpuk kertas di tangannya. Lydia benar-benar percaya dengan alasan itu. Dia membatin, bukan itu maksudku. Maksudku adalah ingin bertanya apa kamu lelah." Seolah bisa membaca pikirannya, Essie berkata, "Aku tidak selelah itu sampai harus tidur di sana." Lydia menggerutu dalam hati, "Masa sih tidak lelah? Dari ekspresimu saja, kamu sama sekali tidak terlihat lelah. Padahal kamu belum tidur." Tiba-tiba, Essie mengangkat tangannya. Dia mengambil sehelai rambut Lydia. Wajah Lydia memerah saat mendengar adiknya berkata, "Di luar." Sambil mengelus rambutnya, dia berkata, "Sepertinya di luar sangat berangin." Lydia membatin, "Mengejutkan sekali, dia mengkhawatirkan rambutku, padahal aku tidak keluar rumah." Lalu dia teringat saat Tuan Darburi mencegah kepalanya terbentur dinding dan tersadar, begitu rupanya. Lydia bertanya-tanya, "Jadi, aku datang jauh-jauh ke sini?" Dia berteriak dalam hati, "Tuan Darburi, katakan padaku, apa Anda benar-benar hanya mengawal saya?" Lydia terbata-bata, cuacanya. Ya, memang agak seperti itu. Wajahnya memerah karena cemas. Tiba-tiba, Lydia balik bertanya, "Tunggu sebentar, Essie, benar juga. Kenapa kamu berbohong?" Essie bertanya balik, "Berbohong?" Lydia berkata, "Tadi kamu bilang tidak lelah, tapi nyatanya kamu lelah. Kamu bicara lebih lambat dari biasanya." Lydia menganalisis dalam hati, bahkan sejak kecil, Essie bicara lebih lambat kalau lelah. Hal itu memang sulit dideteksi, tapi aku adalah ahlinya dalam mengenali perbedaan nada suara Essie. Tubuhnya memang sudah tumbuh besar, tapi anehnya, dia masih punya kebiasaan yang sama seperti saat masih kecil. Ternyata seorang penjahat pun punya sisi lucunya sendiri. Essie menundukkan kepala dan bertanya, "Bagaimana kakak bisa tahu?" "Kupikir kakak tidak sadar." Lydia menjawab, "Kalau itu bisa terdengar dan dirasakan, mana mungkin aku tidak tahu." Essie tersenyum dan menegaskan, "Tidak. Orang lain tidak akan tahu." Lydia menatapnya dengan terkejut. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, sebuah suara terdengar. "Aku tidak berbohong." Sambil duduk di kursi, pria itu melanjutkan, "Aku sama sekali tidak lelah, tapi keadaanku juga sedang tidak terlalu baik." Orang di hadapannya merasa bingung. "Tapi kan kamu tidak tidur semalaman?" Essie tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Apa kakak khawatir?" Gadis itu memainkan jari-jarinya dan menjawab,
Iya, tentu saja aku khawatir. Kita kan keluarga. Sebuah pikiran bergema. Keluarga macam apa kalau nyatanya kita bukan? Cahaya matahari yang hangat menyinari bagian luar balkon. Di atas kursi, kedua orang itu duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Essie tersenyum tipis sambil menatapnya. Lydia menatap balik dengan mata terbelalak, tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Essie tampak merenung dengan sedikit rasa hangat. Tiba-tiba, tangannya bergerak cepat, menyambar gelas air itu dengan penuh tekad. Betapa terkejutnya Lydia, Essie meminumnya. Lalu dia menghela napas sambil memegang gelas yang kini sudah kosong. Lydia bertanya dengan cemas, "Apa kamu haus?" Di dalam hatinya, dia merasa takjub. Essie meminum semuanya, meletakkan tangan di dagu, dan melirik ke samping. Yah, kadang-kadang, lalu dia menyeka sudut mulutnya. Saat aku merasa sangat haus, Lydia hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Tapi di dalam hati, pikirannya sangat kacau. Rasanya seperti tersambar petir. Apa dia sedang flu? Kalau sedang flu, seseorang bisa tiba-tiba merasa sangat haus. Aku pun begitu. Tapi dia tidak pernah flu, kecuali saat masih kecil. Tiba-tiba Lydia mendapat ide dan berkata, "Kamu belum tidur, benar kan? Kamu merasa lelah dan haus." Essie tampak bingung. "Iya." Lydia pun merasa senang. "Benar kan?" Dia merenung lagi, "Tadi kamu bilang tidak selelah itu sampai harus tidur. Tapi tubuhmu jelas-jelas merasakannya." Essie memanggil, "Kakak." Lydia menjawab, "Iya." Di dalam ruangan itu, Essie bertanya kepada Agreta, "Apa kamu menyukainya?" Agreta sedikit bingung dengan pertanyaan itu. "Apa?" Essie tersenyum padanya lalu berkata, "Mungkin aku harus mengubahnya jadi boneka saja." Lydia berteriak ketakutan, "Jangan." Essie bertanya kenapa. Lydia menjawab, "Karena." Essie terdiam, "Mengubahnya jadi boneka akan jauh lebih praktis. Dia tidak akan bisa bergerak sendiri, jadi tidak akan jatuh ke dalam kolam." Dia memejamkan mata dan tersenyum. Dan dia juga tidak akan melompat ke dalamnya. 1011. Lydia menatap adiknya dengan perasaan takut dan bingung. "Tunggu," pikirnya. "Apa dia sebenarnya sedang memarahiku karena melompat ke kolam?" Essie melanjutkan, "Aku menyukai semua yang kakak lakukan. Aku tidak berniat menghalangi jalanmu." Sebaliknya, dia perlahan bangkit berdiri. Aku berdiri di depannya, sementara tangannya mencengkeram erat sandaran kursi. Saat sesuatu terjadi pada kakakku, aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan sisanya begitu saja. Wajah mereka saling mendekat. Suara Sayas terdengar sangat suram. "Cuma itu yang perlu kakak tahu." Matanya terbelalak karena terkejut. "Pada akhirnya, dia akan membunuh." Suaranya terus berlanjut, menjelaskan, "Maksudku adalah, jika kakak sampai terluka, aku akan membunuh yang lainnya." Lydia bertanya-tanya, "Yang lainnya? Siapa mereka?" Di dalam ruangan yang sunyi senyap itu, suaranya menggema. "Semuanya, kecuali kakak." Pintu menuju ruangan megah itu terbuka lebar. Darberry, yang berdiri di dekat sana, menoleh ke arah orang yang muncul dari pintu. Dia kemudian mendekati Lydia dan bertanya, "Nona, apakah Anda sudah membawa air madunya?" Lydia menyipitkan matanya sedikit pada pria yang suka mencampuri urusan orang di depannya itu. Dia pura-pura tenang dan berkata, "Ini adalah kehidupanku yang lain." Darberry, yang benar-benar bingung, hanya bisa berucap, "Hah." Lydia dengan cepat menyahut, "Bukan apa-apa." Dia teringat momen itu dan kata-kata Sayas, "Semuanya, kecuali kakak." Lydia merenung, rasanya suaranya masih terngiang-ngiang di telingaku. Kalau dipikir-pikir, apa artinya menjadi kakak perempuan Sayas? Dia hanya tersenyum bahagia. Adik laki-lakiku ini memang agak terlalu protektif. Jadi, aku harus mencoba untuk lebih lembut. Tapi perlakuan istimewa darinya ini hanya untukku. Apa aku benar-benar bisa merasa senang soal ini? Sama seperti saat ini, Sayas mengisolasiku dari semua orang. Aku memang masih dalam perlindungan keluarga untuk saat ini, tapi cepat atau lambat aku akan diusir. Aku akan dituduh berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Harga untuk itu tidak lain adalah kematian. Suara tiba-tiba Darberry menyentak Lydia dari lamunannya. "Nona, Anda berhenti berjalan." Lydia, yang kebingungan, bertanya, lalu dia membatin, terpuruk dalam perasaan gelap seperti ini tidak akan ada gunanya. Pada saat itu, Lydia memanggil, "Tuan Darberry,
Keduanya berjalan bersama menyusuri koridor yang megah itu. Dia bertanya, "Apa itu keluarga?" Pria itu tampak bingung. "Maaf?" Lalu suara pertanyaan Lydia terdengar lagi. "Seberapa berharganya sebuah keluarga?" Darberry menjawab, "Yah." Dia berbicara sambil berpikir. "Aku tidak punya keluarga." Lydia mematung seolah tersambar petir. Dia terengah, pikirannya berpacu dalam kepanikan. "Aku sudah membuat kesalahan. Tuan Darberry adalah seorang yatim piatu yang dulu berkeliaran di jalanan. Saya menemukan bakatnya lebih awal dan memungutnya." Lydia menjadi gugup melihat ekspresi bingungnya. "Aku hanya penasaran apa yang dipikirkan orang lain, aku tidak bermaksud apa-apa." Darberry tertawa ceria, "Bahkan jika aku punya satu pun." Melihat wajah cemas Lydia, dia menambahkan, tidak apa-apa. Itu cuma pertanyaan sederhana." Lydia menggertakkan giginya, mengerutkan kening dengan marah dan berpikir, "Aku sudah membuatnya merasa tidak nyaman." Darberry merengut dan berkata, "Mungkin jika aku punya adik perempuan di sini, aku akan merasa sedikit lebih bahagia." Lydia tertegun. "Adik perempuan?" Dia menjawab, "Ya, dengan kemampuannya. Orang bodoh tidak akan mendengar apapun yang dia katakan kecuali kata mati saja kau." Lydia bertanya-tanya, "Tapi kenapa?" Pria itu bertolak pinggang dan menjawab, "Kurasa punya adik perempuan itu akan sangat lucu." Lydia menatap Darberry dengan bingung. "Hah?" Darberry berseri-seri, wajahnya tampak sangat bersemangat. "Sepertinya, kita punya kesamaan." Lydia memikirkan kedua saudara itu dan berkata, "Kita berdua memang istimewa." Lalu dia berucap, "Kurasa aku sedang mendengar komentar yang sangat subjektif dan diskriminatif sekarang." Di lorong itu, suara mereka terus bergema. "Bagaimana denganmu? Apa yang kukatakan itu bahkan tidak nyata. Lalu kenapa kamu berpikir adik perempuan itu akan lucu?" Darberry meletakkan tangan di dadanya dan membagikan pemikirannya. "Pertama-tama, adik perempuanku pasti punya wajah yang cantik karena dia akan mirip denganku." Lydia menatap dengan penuh kebingungan, alisnya sedikit berkerut. Darberry melanjutkan deskripsinya seolah-olah dirasuki oleh sosok adik khayalan ini. Berbakat, cerdas, dan tajam, tapi tidak sombong atau rendah diri. Kepribadiannya baik dan adil, murah hati kepada yang lemah, tapi berbeda sikap kepada yang kuat. Meski dia berhati-hati dalam segala hal, terkadang dia tiba-tiba menunjukkan sisi galaknya. Dia tahu cara waspada terhadap orang asing. Tapi adik kecilku tersayang akan selalu punya wajah yang lucu. Lydia bertanya dengan bingung, "Tunggu sebentar. Bukankah itu hanya sosok Dewi yang kamu bayangkan saja?" Darberry menjawab dengan serius, "Ini bukan imajinasiku." Lydia bersikeras, "Tidak. Tidak peduli bagaimana kamu memutarnya, itu tetap saja hayalan." Dia lalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang kusimpan rapat di dalam hatiku, menunggu seseorang untuk bertanya." Darberry merasa geli sendiri, "Aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Aku ingin memberitahumu, tapi hanya aku yang bisa mengerti." Lydia bertanya-tanya, "Bagaimana kamu bisa merahasiakannya dan tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang?" Dia menjawab, "Serius, itu tidak benar. Aku hanya mendasarkannya pada elemen nyata. Aku hanya menggambarkan adikku dengan cara yang paling jujur." Lydia meliriknya dengan tatapan meremehkan. Lalu dia berkata dengan sinis, "Belum lama ini, aku memungut sesuatu di mansion. Kira-kira, yang terjatuh itu bukan hati nuranimu, kan?" Darberry bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, "Nona, seberapa pentingkah keluarga?" Lydia pun termenung. "Keluarga?" Dia menatap pria itu, tapi tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalau dipikir-pikir, pikirnya, "Aku juga seorang yatim piatu. Aku tidak punya ikatan darah di mansion ini." Dia pun teringat kembali pada isi novel tersebut. Dia baru saja dipindahkan ke musim semi pengantin Agate, dan tiba-tiba saja perasaannya menjadi sangat berat. "Kalaupun keluarga kandungku ada di luar sana, aku sama sekali nggak punya cara untuk mengetahuinya." Dengan terbata-bata, dia mencoba menjawab pertanyaannya. "Orang tuaku, mereka sangatlah penting." Setelah mengucapkannya, dia mendadak sadar ada yang salah dengan kata-katanya. "Aku nggak boleh menjawab seperti itu." Seolah-olah dia adalah robot yang sudah diprogram, dia pun melanjutkan, "Seperti bumi dan langit." Melihat ekspresi kakunya, dia bertanya dengan cemas, "Apa jawaban itu sudah benar?" Dia menatap pucuk-pucuk pohon yang bergoyang di tiup angin dan berkata dengan lembut, "Kau tahu, aku nggak punya adik perempuan. Tapi, ada beberapa orang yang memberiku perasaan seperti seorang adik."
Dia mendengarkan kata-katanya dengan saksama, matanya berbinar terang. Andi menatapnya dan tersenyum. Itu adalah tatapan hangat seperti seorang kakak laki-laki yang sedang menatap adik perempuannya. Lalu dia berbicara lagi dengan malu-malu, "Yah, itu sih cuma pemikiranku saja." Dia menatapnya, bingung harus membalas apa. Saat pikirannya berkecamuk, dia membatin, itu tadi bukan pernyataan cinta, cuma pengakuan kalau dia punya seorang adik perempuan. Bagaimana aku harus meresponsnya? Dia mengangkat tangan untuk menepuk pundak pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Suatu hari nanti orang itu akan menyadari perasaanmu. Tuan Dari, jadi tetaplah semangat." Dia menjawab dengan ceria, "Terima kasih." Sambil berjalan, dia bertanya dengan penasaran, memangnya dia orang yang seperti apa? Dia menjawab dengan santai, "Ya seperti yang aku jelaskan tadi." Dia menatapnya dan mulai membayangkan, lalu bertanya, "Hah? Maksudmu adik perempuan hayalan itu?" Dia merenung lalu bertanya pada diri sendiri, apa dia itu nyata? Melihat wajahnya yang meringis, dia mengernyitkan dahi dan berkata, "Dia itu orang sungguhan." Dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sambil memalingkan muka dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku nggak bilang apa-apa kok." Berdiri di depan pintu yang sudah tidak asing lagi, dia mengumumkan, "Kita sudah sampai." Apa dia sudah membuka pintunya? Dia bertanya-tanya dalam hati. Kalau dipikir-pikir, aku dengar kamu bilang nggak akan meninggalkan sisiku. Jadi, apa kamu mau mengikutiku sampai ke dalam kamar? Dia menggelengkan kepala dan menjawab, "Kecuali tempat pribadi, aku nggak akan masuk." Dia menatapnya, berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jadi Tuan Dari akan beristirahat selama aku di dalam kamar?" Dia mengernyitkan dahi sambil berpikir keras. Melihat hal ini, dia bertanya lagi, "Istirahatlah sebentar." Dia melihat kalau pria itu sudah membulatkan tekad. Dia juga berkata perlahan, "Aku akan memanggilmu saat aku keluar nanti." Dia menatapnya dan menjawab dengan riang, "Baiklah." Setelah berbicara dengannya, dia menutup pintu dan masuk ke kamar tidurnya yang familiar. Dia membiarkan dirinya terjatuh ke atas tempat tidur yang empuk. Perasaan nyaman mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berbaring telentang di kasur sambil berpikir, "Aku harus merapikan semuanya." Tapi situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Dia membatin dengan malas, "Aku benar-benar nggak mau bergerak sama sekali." Dia ingat kenapa dia ada di sini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengambil koper yang disembunyikan di dalam lemari. Dia teringat koper besar yang sudah menantinya. Tentu saja, aku membawanya bersamaku saat aku melarikan diri dari sini. Segalanya sudah berubah, dan aku nggak bisa melakukan itu lagi. Sambil berbaring santai di tempat tidur, dia bergumam, "Aku bisa istirahat sebentar. Baru setelah itu aku akan bersih-bersih." Saat dia sedang asyik beristirahat di tempat tidur, sebuah teriakan kencang dari luar tiba-tiba mengejutkannya. "Bangunlah, Nona." Dia langsung duduk tegak, memegang bagian belakang kepalanya dan bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" Orang di balik pintu menjawab dengan mendesak, "Nona Gray meminta untuk bertemu denganmu." Di koridor, suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai menggema tiada henti. Dia segera mengangkat roknya dan berlari. Sambil berlari dia berpikir, saat aku berpisah dengan Agathe di ruang makan, aku memberikan skenario terburuknya. Sambil memberinya waktu untuk berpikir sendiri, aku bertanya-tanya apakah dunia sialan ini akan membunuh Agathe di saat itu juga. Sesampainya di kamar Agathe, dia melihatnya masih duduk di kursi menunggu dan dia pun menghela napas lega. Untunglah hal itu tidak terjadi. Dia pasti sudah memutuskan untuk hidup atau mati. Agathe duduk tegak menghadap ke arahnya. Lydia menatapnya dan berpikir, dan nasibku bergantung pada keputusan itu. Dia duduk perlahan di kursi yang ada di hadapannya. Agathe tetap diam. Agathe menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu, "Kak, ini aku." Dia mendengarkan dengan perasaan gugup. Dia terbata-bata, "Apa? Apa aku sudah mati?" Dia terpaku dan bertanya balik, "Apa?" Agathe mencengkeram gaunnya erat-erat dan melanjutkan. "Bukan Agathe Gray, tapi aku. Aku terpeleset di tangga. Apa aku sudah mati?" Semakin banyak dia bicara, semakin erat dia meremas roknya. Dia berkata dengan emosional, "Aku sudah banyak memikirkan apa yang kakak katakan padaku. Seandainya saja sebuah jiwa bisa kembali ke dunia nyata, kalau memang begitu, berarti aku sudah mati di dunia nyata. Jadi mungkin jiwaku datang ke dunia ini, kan?" Dia tidak bisa lagi menahan perasaannya.
Air mata mengalir di pipinya dan jatuh perlahan ke tangannya, yang terkepal kuat di atas gaunnya. Dia berkata di sela-sela tangisnya, tangga itu sangat tinggi. Dia mendengarkan dalam diam apa yang dikatakan Agathe. Tidak tahu bagaimana cara menghiburnya, Agathe terus menangis sambil berucap, aku tidak tahu. Aku nggak mau memikirkannya, tapi bayangan itu terus muncul di kepalaku. Tangganya tinggi sekali. Dia mengangkat tangannya untuk mencoba, menghapus air mata yang tidak bisa berhenti mengalir sambil terisak. Kak, apa aku benar-benar sudah mati? Umurku baru 17 tahun, aku bahkan belum lulus sekolah dan belum sempat masuk kuliah. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan di liburan musim dingin nanti. Begitulah aku bicara pada diriku sendiri. Di titik ini, Agrita tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia menangis sesenggukan seperti anak kecil yang tersesat. Dia berkata dengan emosional, aku nggak mau mati. Aku benar-benar nggak mau mati. Dia duduk di depan Agrita, melihatnya menangis tanpa henti, merasa bingung bagaimana cara menenangkannya. Dia hanya menjawab lirih, aku juga. Dia sangat mengerti dan berempati dengan situasi yang dialami Agrita saat ini. Dia berpikir, aku hanya bisa bicara sejujur ini tepat setelah lahir kembali karena aku mengingat kehidupan masa laluku sebagai sebuah talah. Kenangan yang jauh. Kalau aku ada di posisinya, aku pasti akan merasakan hal yang sama, masih banyak hal yang ingin kulakukan. Lebih banyak dari ingatan hari-hari yang telah kujalani. Waktu untuk tetap waspada demi hari-hari yang tersisa. Aris membenamkan wajahnya. Di tangannya, terisak tak terkendali. Dia menatap gadis malang di depannya itu dan menjawab dengan lembut, di usia ini, seharusnya aku bicara lebih halus untuk menenangkannya, tapi dia sudah tahu kenyataannya. Dia berdiri dari kursinya. Saat dia mendekati Agrita, dia diam-diam merasa iba pada gadis itu. Dia terlalu muda untuk menghadapi kematian yang tiba-tiba. Dia memeluk Agrita dengan erat dan meyakinkan dirinya sendiri. Gadis ini bukan Agrita. Gadis itu membalas pelukannya dan menangis kencang. Dia dengan lembut mengusap punggung kecil orang di pelukannya itu. Sepertinya dia juga sudah menemukan jawabannya sendiri. Aris yang berusia 17 tahun ini menangis karena dia tidak ingin mati. Aku mendekapnya cukup lama. Angin berdesir lembut menyentuh pepohonan di dekat jendela dan cahaya matahari yang hangat masuk ke dalam ruangan. Agrita kembali ke tempat duduknya, masih sedikit emosional seperti tadi. Serut, dia mengambil sapu tangan untuk menyeka hidungnya, matanya merah dan sembab karena menangis. Dia menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, semoga beruntung. Aris, sambil mengusap hidungnya dengan sapu tangan, menjawab, kamu juga. Diam-diam dia merasa senang untuknya, tapi pikirannya juga berkecamuk. Aris memutuskan untuk tetap hidup sebagai Agrita. Kenyataannya, memang tidak banyak pilihan. Kalaupun dia kembali, tubuh aslinya kemungkinan besar sudah mati. Dan jika dia mati di sini dan tidak bisa kembali, dia akan benar-benar mati. Dia menunduk menatap secangkir teh panas yang tersaji rapi di atas meja dan membuat keputusan dalam diam. Aku memutuskan untuk membantu Aris bertahan hidup. Aris juga setuju untuk membantuku kabur. Saat sedang asyik melamun, suara Agrita tiba-tiba membuyarkan pikirannya. Enggak, aku benar-benar nggak paham. Dia mendongak dan bertanya, ada apa? Dia tiba-tiba berdiri dengan marah dan berteriak, bagaimana bisa dia membunuh orang secantik dan sebaikku kamu? Dia menatap wajah marahnya itu dan hanya bisa tersenyum, Riley. Ya, dia sudah tahu, dia berkata dengan penuh percaya diri. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu kabur dengan sukses. Rayu si penjahat itu dengan pesonamu yang mematikan. Cahaya matahari yang lembut masuk menyinari sudut meja. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir, seni, merayu. Dia tetap menunduk, berpikir keras. Masalahnya adalah apakah dia bisa melakukannya dengan efektif atau tidak. Yang lebih sulit lagi adalah apa yang baru saja dia katakan. Dia meraih cangkir teh di atas meja dan mulai merenungkan. Kata-katanya. Apa ini akan berhasil? Dia teringat kata-kata pria itu yang tanpa emosi, Kakak Agrita. Apa kamu menyukainya? Dia duduk di kursi dengan senyum lembut tapi mengerikan di wajahnya, sambil berkata, haruskah aku mengubahnya menjadi boneka? Malam mulai menyelimuti kediaman itu. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami.
Lydia duduk di kamarnya, sambil minum teh bersama Agrita. Dia menatapnya dan berpikir dalam-dalam, mengikuti Aris dari aula perjamuan tadi malam. Layaknya seorang pengawal, dia mengangkat cangkir tehnya, merenung, menyelamatkan Aris dari tenggelam di kolam tanpa mengucap sepatah kata pun. Menurutku, masih ada harapan dari dua kejadian itu. Tiba-tiba, dia teringat wajah pria itu dan hatinya terasa berat. Dia begitu, acuh tak acuh. Rasanya optimismeku sia-sia saja. Kembali ke kenyataan, dia menghela napas lelah. Matanya melebar, alisnya bertaut seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dia menatap Agrita, dan terpukau. Cukup mengejutkan, tapi Agrita memang sangat cantik. Kulitnya yang putih dan bibir merah mudanya pada tubuh yang ramping ini, membangkitkan keinginan untuk melindunginya. Rambutnya yang panjang, halus, dan terang, matanya yang jernih dan berbinar, anggun, murni, dan polos. Penampilan yang sekali dilihat akan sulit untuk dipalingkan. Dia meletakkan cangkir tehnya di meja, sambil berpikir, cemas. Tapi dia nggak tahu cara memanfaatkan kecantikannya ini. Dia menopang dagu dengan tangan, berpikir, dia nggak pernah menatap wajah orang lain. Tidak tertarik pada orang lain berarti kamu juga jadi tidak menarik bagi mereka, dan itu termasuk penampilanmu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul. Dia cantik tapi juga terlihat sangat pucat, jelas tidak menarik. Dia sama sekali tidak menarik perhatian. Dia mulai merangkum apa yang dia ingat untuk menarik kesimpulan akhir. Malahan, selain soal penampilan, sikapnya terhadap orang lain juga sama saja dinginnya. Sepertinya ini adalah salah satu faktor yang membuat dia kurang menonjol. Dia menatap langit-langit dengan kesal, sambil berpikir, bagi semua orang, sepertinya dianggap dewasa kalau tidak menilai orang hanya dari penampilannya saja. Aku butuh trik lain untuk menarik perhatian Aziz. Jadi, apa yang harus kulakukan? Kabur? Tersadar dari pikirannya yang buntu, dia memanggil, Agatha. Agatha menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan menjawab, iya, katanya dengan lembut. Mari kita lakukan yang terbaik. Mendengar ini, dia menjawab dengan senang, iya. Dia melihat kegembiraan yang jelas di wajah Aziz dan menghela napas lega. Untunglah, Aziz pulih dengan cepat dan sangat bertekad. Dia secara proaktif merespons usulanku untuk membantu orang lain. Berkat itu, aku bahkan bisa mencoba untuk bertahan hidup. Dia duduk diam, tidak mengatakan apapun, hanya menatap orang ceria yang duduk di depannya itu. Dia bersandar di kursinya dan bertanya-tanya, kalau bukan karena Aziz, kepada siapa aku harus menceritakan masa depan yang mengerikan ini? Kita bisa membicarakan masa depan, dan ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar rayuan. Dia berpikir kalau rayuan atau apapun itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Aziz jika dia masih hidup. Aziz itu seperti ikan kecil yang akan masuk ke permainan yang sangat berbahaya. Jadi misi pertamanya adalah agar Aziz bisa bertahan hidup seperti ikan mola-mola. Dia menyarankan, hari ini cobalah untuk tidak jauh-jauh dariku sebisa mungkin, dan ikuti aku. Aziz tidak terlalu memikirkannya dan menjawab dengan riang, oke. Dia merenung dalam-dalam. Ada beberapa hal yang ingin kupastikan untuk meyakinkanku. Tapi untuk mengonfirmasinya, Aziz mungkin harus berada dalam bahaya sesekali. Tapi aku tidak bisa membiarkan Aziz dalam bahaya. Dia teringat saat-saat Aziz berada dalam bahaya dan benar-benar memikirkan solusi terbaik. Aziz dalam bahaya. Dia harus bisa menghindarinya dan bertahan hidup. Untuk melakukan itu, aku butuh Tuan Danbury, suara vas bunga, yang pecah bergema di seluruh rumah besar itu. Prang. Danbury memeluk Agatha dengan erat di lengannya. Berdiri di belakang mereka, Lydia menutup mulutnya karena terkejut saat teriakan keras terdengar dari lantai atas. Ya Tuhan! Seorang pelayan yang berpegangan pada pagar tangga, melihat ke arah mereka bertiga dan terbata-bata. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Danbury menatapnya dan menenangkannya dengan lembut. Tidak ada yang terluka. Berdiri di belakang mereka, dia melihat kejadian itu dan berpikir. Dalam hati, ternyata Tuan Danbury lagi. Untungnya, vas itu hampir jatuh menimpa kepalanya, tapi Tuan Danbury menyelamatkannya. Dia